wudu'i fis sayyarat ay 'alal makari. Menyempurnakan wudu ketika waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Kalau ingin selalu dihapus dosanya, kata Rasulullah, kalau ingin selalu diampuni salah silapnya, maka sempurnakan wudu di waktu yang sangat tidak mengasyikkan, tidak menyenangkan. Seperti apa Pak Ustadz? Buru-buru dalam sholat. Setelah karena takut tak sempat jadi makmum seperti biasa, ini nanti kalau nggak cepet-cepet saya berwudu, saya jadi emas Bu. Akhirnya wudu kecepar-kecepet, masuk ke dalam selesai. Kalau wudu sudah tidak sah, wudunya tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna. Berapa banyak orang yang sudah melakukan hal itu? Padahal Rasulullah SAW bahkan sebelum wudu saja sudah dianjurkan kita istinsyak, menghirup air. Kenapa? Biar sempurna wudunya. Menghirup air sampai ke otak, sakit Pak Ustaz? Iya memang sakit. Tapi itulah untuk menyembuhkan migrain-migrain. Berapa banyak orang kalau suka migrain, sakit kepala sebelah, karena dia kurang menghirup air. Masukkan air sampai ke otak, maka encer ini. Tidak ada pembuluh darah yang bisa pecah. Insya Allah kalau kita rutinkan 5 kali sehari. Lalu yang kedua, bersiwak. Pakai kayu, kalau tak ada pakai odol. Bahkan Rasulullah dari saking pentingnya siwak, laula ana syukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, aku akan perintah mereka bisiwak, dengan bersiwak inda kulli sholatin, setiap dia mau sholat. Kita kadang lupa apa gunanya siwak, agar tidak ada sisa makanan. Kalau sempat ada sisa makanan, tiba-tiba baca alhamdulillahirabbil alamin, keluar dari sela-sela gigi sisa 1 butir nasi, akhirnya ditelan. Batal atau tidak sholatnya? Batal. Itulah kenapa kita bersiwak kalau tidak sikat gigi. Yang kedua, apa kegunaannya? Biar tidak terlalu bau mulut kita. Allahu Akbar. Tak sikat gigi sudah 3 hari. Belum yang dibaca lagi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Semua baunya sampai ke kanan kiri. Tak khusyuk orang. Ada yang lebih parah Pak Ustadz, tak khusyuk bau itu bukan bau mulut Pak Ustadz, bau ketek. Makanya bapak-bapak yang punya deodoran pakai. Kalau sempat tak mandi, bukan saya ngejek, saya juga pernah bau. Masalahnya orang tuh tak busuk memuntah di samping saya. Setelah ditanya, udahlah besok kamu pakai deodoran. Kenapa? Tak kuat aku dengan bulu ketekmu, bau ketek. Itu gunanya kita bersiwak. Setelah bersiwak, kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah, sapulah kata orang Melayu, kepalamu, lalu kemudian wa arjulakum, maktuf kepada yang sebelumnya, dan basuhlah, bukan masuk kepada wamsahu, tapi masuk fausilu. Arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai ke mata kaki tumit di atas. Yang pertama berarti niat, setelah niat dibarengi dengan basuh muka. Ini kadang banyak orang wudu salah. Dia niat sebelum, ketika basuh tangan, ketika istinsyak, ketika kumur-kumur, ketika syiwak. Ini salah. Niat itu dibaca dalam hati ketika basuh muka. Karena niat itu dalam hati. Boleh Pak Ustadz mengucapkan talafut sunnah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain tak perlu. Tak perlu dilapatkan di mulut, langsung dalam hati. Dan jangan sampai tak terkena batasan muka. Kalau yang dari kanan ke kiri ada paku, ini batasan muka. Paku kanan ke paku kiri. Tak ada pakunya Pak Ustadz, agak-agaknya lah di sini. Yang di atas tumbuh rambut sampai ujung dagu. Tapi tumbuh rambutnya ke atas Pak Ustadz, sampai tak usah isinya. Jangan sampai kadang ada orang wudu hanya mulut, mata, hidung saja, tak sampai ke sini, tak sah wudu. Wudu kalau tak sah, tak sempurna, sholat tak sah, tak ada gunanya. Ini pentingnya. Banyak orang tidak terlalu fokus peduli dengan wudunya. Lalu yang kedua, wamsahu apa? Aidiyakum. Fausilu aidiyakum ilal marafiq. Basuh tanganmu sampai ke siku. Jadi yang benar tangan ke siku. Jadi bukan dari siku ke tangan. Tapi tak boleh, boleh juga tapi tak utama. Yang utama dari tangan dulu. Kenapa tangan? Karena biar daki-daki di sini dibersihkan. Karena ada banyak anak-anak gadis sudahlah pakai kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Jijik. Makanya yang jomblo-jomblo, kalau cari cewek jangan nengok mukanya glowing, tengok dulu kukunya. Kalau kukunya bedaki, tak usah. Ini berarti kotor. Makanya dokter itu kalau membersihkan
tangan kalau operasi dibersihkan tangan dulu. Apa gunanya? Agar daki-daki di kuku ini hilang. Jadi yang benar ambil wudhu begini dulu, baru sampai ke sini dibasuh. Bukan dari sini ke bawah. Kalau sini dari ke bawah masih nyangkut kotoran ini. Ini pentingnya kita tahu. Jadi kita membasuh tangan itu mulai dari tangan sampai ke siku. Lalu kemudian wamsahu birusikum, sapu, bukan membasuh. Kalau basuh dia bukan mengusap, bukan menyapu, dia taruh kepalanya di keran gini, macam mandi jadi. Jadi usap ada 3 Rasulullah caranya mengusap kepala. Yang pertama Rasulullah walam yangkud imamahu, surbannya sama Rasulullah tidak dilepas. Jadi yang dibasahin sedikit saja di sini. Bukan kepala. Boleh, silahkan. Tapi kalau Imam Syafi'i, madhab kita 3 helai rambut. Jadi harus ada rambut. Rambut maksudnya seagak-agaknya rambutlah yang dibasahin 3 helai. Tapi bukan jangan gara-gara 3 helai ini lama pula dia mengusap kepalanya. Kok lama kamu? Saya belum dapat 1 lembar Pak Ustaz. Diambil 1 lembar. Masih 1 lembar. Diambil lagi 2 lembar. Udah berapa? Kapan selesainya wudunya? Maksudnya 3 lembar itu paling sedikit, agak-agaknya begitu. Ada yang kedua, Rasulullah membuka sorbannya, lalu masukkan tangannya, dibasahi tangannya, dimasukkan 1/4 sab. Itu Imam Hanafi. Dimasukkan ke tengah, sampai ke tengah. Jadi dimasukkan di sela-sela tangannya sampai ke tengah saja, dibasahi. Yang ketiga, menurut Imam Maliki, boleh silakan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Diambil air, saya buka. Air dibasahin, lalu kemudian dimasukkan dari sini ke atas sampai ke belakang, masuk lagi, kembali lagi ke depan begini. Itu Imam Maliki. Artinya apa? Jangan kelahi gara-gara ngusap kepala. Ini kok usap kepalanya macam mau mandi, bid'ah ini masuk neraka. Jangan berkelahi. Berkelahilah kepada orang yang sudah punya wudu tapi tak sholat, atau sholat tapi tak wudu. Baru itu tegur itu. Kalau cuma untuk berbeda itu macam-macam. Jangan sampai berkelahi gara-gara. Datanglah gurunya kebetulan orang Melayu, muridnya orang Jawa. Kata gurunya, sapulah kepalamu ketika berwudu. Diambil pula sapu. Orang Melayu bilang sapu, kalau orang Jawa bilang mengusap. Dan yang terakhir kaki. Jangan sampai kaki membasuh bukan mengusap. Sela-sela dari jari jemari kaki harus sampai. Jangan sampai tak sampai airnya ke situ. Tapi kalau kuping bagaimana Pak Ustadz? Mengusap telinga itu adalah sunnah. Kenapa? Apa sunnahnya? Karena dulu sahabat banyak telinganya kotor. Ini muka glowing, wajah ganteng pakai skincare, di kuping macam sarang Spiderman. Tak pernah bersihkan. Jadi kuping membasuh itu sunnah. Kalau tak sempat tak masalah. Jadi sempurnakan wudu, karena menyempurnakan wudu bagian dari menghapus dosa. Yang